konflik Israel-Palestina itu kan kayaknya nggak ada ujungnya ya. Tapi gimana kalau ternyata eskalasi kekerasan yang kita lihat sekarang, secara paradoks justru adalah jalan pintas menuju perdamaian? Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah perspektif spiritual yang radikal banget dari kanal media Ayat Tersirat yang melempar ide mengejutkan ini. Kedengarannya sulit diterima ya. Mungkin mustahil malah. Tapi, argumen metafisika yang mau kita bahas ini bilang kalau kekerasan yang mengerikan itu bukan kekacauan acak. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah proses yang sengaja dirancang secara ilahi. Tujuannya, untuk secara paksa memutus rantai kebencian yang sudah berkarat ratusan tahun di sana. Pertanyaannya, kok bisa kekerasan malah membawa perdamaian? Nah, menurut pandangan ini, jawabannya itu ada di luar apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Intinya begini, konflik ini tuh bukan cuma soal tanah atau politik. Jauh di baliknya, ada perang lain yang nggak kelihatan. Pertempuran di alam spiritual. Oke, sumber ini ngenalin satu konsep kunci, namanya roh mati. Coba bayangin deh, ada orang meninggal tapi hatinya masih penuh dendam, penuh trauma, nggak ikhlas sama sekali. Nah, menurut konsep ini, roh mereka tuh nggak bisa lanjut. Mereka nyangkut di alam kita, kejebak, dan terikat sama emosi negatif paling kuat yang mereka rasain pas hidup. Nah, disinilah masalahnya jadi rumit banget. Roh-roh yang kejebak ini ternyata nggak diam aja. Mereka ini yang menciptakan lingkaran setan yang mengerikan. Dendam mereka itu diwariskan ke yang masih hidup, ke keluarganya, teman-temannya, sebangsanya. Dan inilah yang bikin api konflik ini terus nyala turun-temurun, nggak pernah padam. Ini nih yang bisa ngejelasin kenapa konflik ini rasanya buntu banget. Kalau kita lihat dari kacamata metafisika ini, kedua belah pihak itu sama-sama merasa paling benar secara moral. Kenapa? Karena mereka merasa bukan cuma berjuang buat tanah, tapi juga kayak didorong oleh arwah-arwah leluhur mereka. Masing-masing merasa jadi korban yang lagi menuntut keadilan. Siklus ini kan udah berputar ratusan tahun, nggak berhenti-berhenti. Tapi, sumber ini bilang sekarang ada yang berubah. Sesuatu yang sangat fundamental. Katanya, ada aturan main baru dalam perang spiritual ini, yang memicu babak baru yang sangat dramatis, intervensi ilahi secara langsung. Jadi gini, dulu itu alam spiritual ini bisa dibilang kayak dikelola sama manajer-manajer gitu. Makhluk kuat, bisa jadi malaikat atau entitas lain, mereka kuat tapi nggak maha kuasa. Nah, era manajemen perantara ini, menurut sumbernya, sekarang udah selesai, udah berakhir. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Intervensi langsung inilah yang jadi mesin di balik semua peristiwa yang sekarang kayak dipercepat. Prosesnya memang menyakitkan banget, tapi ini dilihat sebagai semacam operasi darurat yang harus dilakukan untuk akhirnya memutus rantai setan tadi dan bisa sampai ke penyelesaian. Oke, tapi gimana sih cara kerja percepatan ini dalam skala yang lebih besar? Skala kosmik. Nah, untuk ngerti ini, kita perlu lihat mesin di baliknya. Menurut sumber ini, mesinnya itu terdiri dari dua kekuatan utama, kehendak statis dan kehendak dinamis. Gampangnya gini, anggap aja kehendak statis itu kayak alamat tujuan akhir yang udah kita kunci di GPS. Pasti sampai, nggak bisa diubah. Nah, kehendak dinamis itu adalah semua rute yang mungkin kita lewati. Bisa lewat tol, bisa kena macet, bisa salah belok, bisa mampir dulu. Itu perjalanannya. Kita pakai analogi lain deh biar lebih gampang. Bayangin seorang ayah bilang ke anak-anaknya, pokoknya jam 9 malam semua harus sudah tidur. Perintah ini, tidur jam 9, itu adalah kehendak statis. Tujuan akhirnya jelas, nggak bisa ditawar-tawar. Terus, apa kehendak dinamisnya? Ya semua drama sebelum tidur itu. Ada anak yang masih scroll TikTok, ada yang ngerjain PR, ada yang ngambil cemilan dulu. Ujung-ujungnya mereka bakal tidur juga, tapi prosesnya jadi lama dan berliku. Nah, di masa lalu, para perantara spiritual itu ibaratnya diizinkan untuk bermain di area dinamis ini, yang bikin prosesnya jadi lambat banget. Tapi sekarang, dengan adanya intervensi langsung, ibaratnya si ayah ini udah nggak sabar. Dia langsung matiin wifi, sita semua gadget, kunci dapur. Semua jalan memutar, semua penundaan itu langsung dipotong. Hasilnya, ya anak-anaknya jadi jauh lebih cepat masuk kamar dan tidur. Kehendak statisnya tercapai secara paksa dan super cepat. Nah, inilah gambaran dari akselerasi metafisika yang menurut pandangan ini lagi terjadi di dunia nyata sekarang. Oke, jadi apa artinya percepatan ilahi ini buat kita, buat manusia yang terlibat langsung? Artinya ketika semua jalan memutar dihilangkan, setiap orang itu kayak dipaksa berdiri di persimpangan. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi, fokusnya langsung bergeser. Dari yang tadinya konflik bareng-bareng, jadi pilihan pribadi masing-masing yang sangat mendesak.
Menurut teori ini, semua orang yang terlibat, sadar atau nggak sadar, sekarang takdirnya itu jatuh ke salah satu dari 4 skenario ini. Nasib mereka ditentukan sama 2 hal. Pertama, hati mereka mau atau nggak melepaskan dendam, dan kedua, sisa umur mereka di dunia ini masih panjang atau udah pendek. Penting banget nih buat bedain antara ujian dan hukuman. Jadi, buat yang umurnya masih panjang, mereka dikasih ujian. Ini kesempatan buat mereka belajar dan tumbuh secara spiritual. Tapi, buat yang waktunya udah mepet, mereka akan menghadapi hukuman. Dan hukuman di sini bukan berarti pembalasan ya, tapi lebih ke konsekuensi langsung dari karma perbuatan mereka sendiri. Terus, gimana caranya kita memahami semua tragedi ini tanpa ikutan saling menyalahkan? Sumber ini menawarkan semacam kacamata baru. Kacamata ini punya 3 lensa, hukum karma, hukum sumber daya, dan hukum keimanan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menggeser fokus dari yang tadinya nanya siapa yang salah cara politik, jadi nanya apa pelajaran spiritual di balik semua ini. Oke, kita udah ngebahas soal roh yang terjebak, intervensi ilahi, sampai takdir individu. Terus intinya apa? Di mana sebetulnya letak musuh yang sebenarnya dalam perang ini? Jawabannya ternyata bukan di medan perang. Solusinya ada di dalam diri kita sendiri. Katanya, lingkaran setan kekerasan ini cuma bisa putus kalau setiap orang berhenti nunjuk-nunjuk pihak lain dan mulai berani nunjuk ke cermin, ke diri sendiri. Nah, kesadaran inilah yang disebut sebagai ilmu kebenaran. Maksudnya apa? Yaitu pemahaman kalau musuh kita yang sesungguhnya itu bukan orang lain, tapi nafsu dan kebencian yang ada di dalam jiwa kita sendiri. Menurut kerangka ini, cuma ini satu-satunya jalan buat dapat solusi permanen. Kalau nggak ada kesadaran ini, ya konflik dijamin bakal lanjut terus. Dan ini juga yang menjelaskan kenapa diplomasi biasa seringkali gagal. Karena tanpa kesadaran batin ini, seorang pemimpin bisa aja kelihatan senyum menawan di meja perundingan, tapi di saat yang sama, secara nggak sadar, dia jadi boneka dari pengaruh spiritual yang membisikkan kebencian. Kalau kondisinya begini, ya perdamaian sejati nggak akan mungkin tercapai. Pada akhirnya, pesan ini sebenarnya bukan cuma buat Israel dan Palestina. Ini jadi pertanyaan buat kita semua yang nonton dari jauh. Kalau nanti kebencian dan perpecahan muncul di hidup kita, kira-kira kita mampu nggak untuk melihat musuh di dalam diri kita sendiri, bukan cuma musuh yang ada di seberang sana? Karena menurut pandangan ini, cepat atau lambat, pilihan itu akan datang untuk kita semua.